haleluya. Shalom orang-orang muda. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami bisa kembali beribadah semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau bawa kami untuk bersuka cita di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna, Kau buang semua gelisah. Amin. Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hati kami Tuhan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh hadir di sini. Amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Oh, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita
Sebab kami percaya Roh-Mu selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami lewati sampai detik ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Allah yang memegang kehidupan kami. Roh-Mu tetap hadir dalam setiap hidup kami. Di tengah setiap situasi hidup kami, sekeliling kami. Kami percaya Engkau terus hadir. Bahkan di dalam keterbatasan ibadah kami hari-hari ini Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami tetap boleh memuji dan menyembah-Mu. Semua karena-Mu Tuhan. Semua karena Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Roh-Mu yang tidak terbatas itu hadir dalam hidup kami. Engkau sumber sukacita kami, sumber segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Tidak ada Tuhan. Dan kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu sebab kasih-Mu besar. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Yes, we thank you Jesus. Hallelujah. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Mari sama-sama katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Oh, tetesan darah-Mu, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu Tuhan. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku, dalam setiap hati kami terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku
jauh dariku, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Yes, Kau segalanya bagi kami, Kau yang kami perlukan lebih dari segala-galanya. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Ini doa kami Tuhan. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the burning fire. I surrender it all. I surrender it Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyanyikan, kami mau nyanyikan cinta-Mu. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Kami mau nyanyikan cintamu, cintamu Tuhan. I could sing of your love. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. 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 I could sing of your I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Let us sing it. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I
could sing of your love forever. I could sing, and I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. This is, Lord, your love is an amazing thing, Lord. Ada hal yang luar biasa, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, adalah hal yang termegah, yang termulia, adalah hal yang terhebat, Tuhan. Adalah kasih-Mu, Tuhan. Sebab selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuji-Mu, Tuhan. I could sing of your love forever and ever, Father in heaven. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap cinta yang Tuhan selalu curahkan dan Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami hidup hari ini, kami ada saat ini, semuanya karena cinta-Mu Bapa bagi kami. Kau menghidupkan kami, Kau menyelamatkan kami, Kau membuat kami bisa menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pusat segala sesuatunya dalam hidup kami. Tidak ada hal, tidak ada kata yang lain Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan bahkan menggambarkan betapa baiknya Engkau. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Bapa, bahkan dalam masa terpuruk sekalipun Tuhan, ketika kami menghadapi hal-hal Tuhan yang mungkin menyakitkan kami Tuhan, bahkan di situasi seperti itu pun Tuhan, Engkau tetap memperlihatkan kebaikan-Mu. Engkau tetap selalu menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Buktinya saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Inilah karya Tuhan. Inilah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Rasanya kami tidak ingin berhenti memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan biar itu terus menjadi gaya hidup dalam setiap kami, anak-anak Tuhan, generasi hari-hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, firman-Mu akan disampaikan. Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dengan segala sesuatunya ini Tuhan. Hamba-Mu yang alat-Mu Tuhan, pakaiku Tuhan. Biar Roh-Mu yang menuntun, biar Roh-Mu yang menyampaikan segala sesuatu apapun yang Kau kehendaki bagi setiap kami yang mendengarkan saat ini Tuhan. Beri pengertian bagi setiap kami, biar Roh-Mu sekali lagi yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Biar jubah kerendahan hati Tuhan ada padaku Bapa. Dan biarlah kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua ya. Shalom buat semua orang-orang muda yang masih di rumah aja. Kita masih beribadah secara online. Senang sekali kembali bisa bertemu, berjumpa dengan Anda, orang-orang muda yang luar biasa. Sungguh satu anugerah yang besar bagi setiap kita. Saat ini tanpa terasa kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan ke-10 di tahun 2020. Sangat-sangat tidak terasa. Apalagi kebanyakan kita masih di rumah melakukan semua aktivitas kita dari rumah. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun ini lagi. Bagaimana kehidupan teman-teman semua? Saya berharap dan saya membangkitkan iman percaya saya bahwa teman-teman tetap on fire, bahwa kita semua tetap berapi-api dalam Tuhan. Walaupun saya tahu
tidak mudah melewati kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita jatuh, tapi jangan lupa untuk bangkit. Jangan lupa belajar dari kesalahan dan kemudian bangkit dan kejar kembali panggilan kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari bersama-sama orang-orang muda di situasi yang sangat sulit ini membentuk kita untuk menjadi orang-orang muda yang semakin kuat di dalam Tuhan. Sama kalau misalnya seorang ingin mempunyai badan yang bagus, maka mereka akan nge-gym. Nah, waktu nge-gym itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak pengorbanan, pola makan diatur, terus angkat beban dan lain sebagainya. Tapi itu akan membentuk kehidupan orang tersebut menjadi mempunyai fisik yang kuat dan juga sehat tentunya. Nah, makanya dari hal-hal yang berat tersebut mungkin kita mengalami banyak percobaan-percobaan, mungkin banyak masalah, tantangan-tantangan dalam hidup kita. Itulah waktunya kita untuk exercise, melatih otot-otot roh kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan jadikan tantangan keterbatasan ini menjadi membuat kita justru semakin down. Jangan, teman-teman. Mari sama-sama jadikan ini menjadi pemicu buat kita untuk melihat saya punya Tuhan yang besar. Buktikanlah bahwa Tuhan kita itu Jehovah Jireh. Ini waktu yang sangat tepat untuk kita membuktikan hal itu. Bahwa di saat kita mungkin sulit, kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang bisa menyediakan semuanya. Buktikan hal itu, saudara. Dengan apa? Bangkitkan imanmu. Di saat engkau membutuhkan sesuatu, kau tidak tahu mau berbuat apa, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya percaya selama kita ada dalam koridornya Tuhan, hidup kita terus bersandar dan berharap sama Tuhan. Saya selalu katakan Tuhan setia dan adil. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, janji firman-Nya. Dia akan menggenapi itu dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, hal yang luar biasa hari ini di minggu yang pertama di bulan ke-10 ini, tema kita di bulan Oktober ini adalah Grace of Relevance. Tema ini diberikan bagi setiap kita ketika saya ditunjuk untuk sharing di minggu pertama di bulan ini. Saya minta apa sih goal dari bulan 10 ini. Kemudian dari teaching pastor kita di pengembalaan kita Gereja Petra di seluruh Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Sugeng Budi Susanto, memberikan penjelasan mengenai goal yang ingin kita capai melalui tema ini, Grace of Relevance, yaitu anugerah untuk bisa melayani kebutuhan generasi yang terus berubah. Dalam kurung ini menjadi relevan. Firman itu relevan atau bisa mengikuti perkembangan zaman dari generasi ke generasi. Waktu saya baca ini, wow, luar biasa. Penggembalaan kita memperhatikan mengenai pelayanan generasi, yaitu pelayanan seperti ini, youth, teens, kids, dan semuanya secara keseluruhan malah. Jadi goal yang ingin dicapai di bulan ini adalah untuk kita bisa mengerti bersama-sama bahwa firman itu relevan selama-lamanya dalam hidup kita. Mau yang masa lampau, hari ini, dan masa depan, firman Tuhan akan tetap terus relevan dalam hidup kita. Nah, masalahnya kata relevan ini banyak kemudian di beberapa tahun belakangan ini sampai hari ini juga menjadi sebuah kata yang sering digunakan untuk komunitas youth atau pengembalaan youth mengenai relevan ini. Karena kenapa? Karena sekali lagi di sini untuk bisa menjangkau pelayanan generasi, apalagi di generasi kita, perkembangan zaman begitu cepat, begitu luar biasa. Bahkan hari-hari ini membuktikan bahwa perkembangan itu sepertinya mengalami percepatan yang begitu luar biasa. Seperti yang saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita masih tetap bisa beribadah melalui secara virtual seperti saat ini. Ini salah satu bukti sebuah perkembangan zaman, percepatan yang begitu luar biasa hari-hari ini. Nah, gereja harus bisa menjawab kebutuhan ini. Namun kadang komunitas youth atau pemikiran kita sebagai orang-orang muda, kita kadang terjebak dengan kata relevan ini. Masa penggembalaan saya segitu-gitu aja,
tayangannya gitu-gitu aja, kok alatnya itu-itu aja, kok pengembalaan saya nggak ada ini, pengembalaan saya nggak ada itu. Nah kadang kita terjebak dengan hal tersebut. Apakah relevan itu yang dimaksudkan? Saya rasa bukan, saudara. Karena saya ada dalam pelayanan generasi ini, saya mulai dari SMP sampai dengan hari ini. It's more than 10 years, lebihlah dari 10 tahun. Saya berkecimpung dalam pelayanan ini. Dan yang saya rasakan dan yang saya lihat, relevan bukan satu hal yang kita harus kejar. Relevansi hanyalah sebuah alat. Katakan dengan saya, relevan hanyalah sebuah alat. Relevansi atau relevan bukan tujuan. Ini yang kadang mengaburkan pemikiran atau persepsi daripada kita. Kita sepertinya ingin menuntut, ayo dong gereja kita harus sama dengan dunia. Perkembangan dunia kan sekarang begini, masa musiknya gitu-gitu aja, kita harus sama dong, sama dengan dunia. Kita mengibaratkan relevansi atau relevan itu menjadi sama dengan dunia. Hari ini saya mau bawa teman-teman untuk kita mengerti relevan menurut pandangan dari Alkitab. Kita harus kembali kepada kebenaran, saudara. Amin. Mari buka bersama-sama dalam 2 Korintus 6. Kita mulai dari ayat 14. Karena pemikiran kita mengenai relevan selalu mengarah kepada persamaan dengan dunia. Gereja harus mengikuti dunia. Kehidupan orang-orang muda dalam gereja harus dong relevan dengan dunia. Apa yang sedang update, apa yang sedang kekinian, anak-anak Tuhan harus ikut itu. Tapi mari kita lihat sama-sama apa kata Alkitab. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 kita mulai. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di ayat ini sangat jelas apakah persamaan kita dengan dunia. Apakah persamaan kita orang-orang yang telah terpanggil dalam Kristus kemudian kita ingin menyamakan hidup kita dengan dunia. Sekali lagi kita jangan terjebak dengan kata relevan. Karena relevan hanyalah sebuah alat. Contohnya, hari ini saya tidak bisa menggunakan fashion atau gaya berpakaian di masa purba. Masa tiba-tiba saya berdiri di hadapan saudara, saya hanya pakai kulit binatang gitu dibalut-balut di badan saya muncul jejeng. Kan gak relevan. Itu maksudnya. Jangan sampai relevan ini mengubah esensi. Karena relevan hanyalah sebuah alat. Gadget yang teman-teman gunakan hari-hari ini itu kemudian menjadi kebutuhan ya sekarang. Karena sekolah, kuliah, semuanya harus menggunakan itu. Tidak mungkin kita tidak mengikuti hal tersebut. Pasti kita mengikuti, nah itu relevan. Ketika ibadah harus dimulai dari rumah aja, kemudian gereja pun menjawab hal kebutuhan tersebut. Dengan apa? Menghadirkan ibadah di rumah. Melalui apa? Melalui secara virtual.
secara streaming. Sehingga kita tetap bisa beribadah sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Itu relevan, hanya sebuah alat. Jangan sampai mengubah esensi, menyingkirkan esensi. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini harus mengikuti dunia, gereja harus mengikuti dunia, cara-caranya. Tidak bisa seperti itu, karena di ayat ini sudah dikatakan, apakah persamaan? Justru yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita adalah kita berubah. Baca dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang Tuhan inginkan. Ini kehendak Tuhan. Menjadi relevan bukan menjadi sama dengan dunia. Tetapi saya mau kasih statement sama teman-teman. Relevan adalah justru kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya lanjutkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Grace of relevant. Ada anugerah yang diberikan sama Tuhan kepada setiap kita, yaitu iman. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk menyamakan kehidupan kita, iman kita dengan dunia. Sebenarnya gaya hidup yang harus kita bangun adalah justru gaya hidup yang menuju keserupaan dengan Kristus, dengan Tuhan. Jangan kita di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kita menaruh ekspektasi kita menaruh standar kita terlalu tinggi. Kita ingin pengembalaan kita ingin pendeta kita ingin pemimpin kita. Masa gembala saya nggak update? Masa pemimpin saya kok kayaknya jadul ya, kayaknya pemikirannya nggak bisa nyamain kita, nggak update. Masa ngomong kata-kata yang sekarang lagi viral nggak boleh? Nggak bisa relevan dengan dunia. Kita terlalu tinggi. Tapi Tuhan bilang sini, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri. Ayo berpikir menurut dengan standar firman Tuhan. Dengan esensi, dengan nilai-nilai yang intinya adalah nilai-nilai kebenaran. Jangan hanya karena kita ingin dipandang gaul, ingin dipandang, kita bilang pemimpin kita harus relevan, terus kita memaksakan. Karena Tuhan sudah menaruh ukuran iman. Tuhan mengaruniakan grace-nya ini iman. Iman adalah kepercayaan kita sama Tuhan. Mari kita taruh standar hidup kita, standar pemikiran kita itu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan bilang di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Amin, orang-orang muda. Itu yang kita pikirkan bersama-sama. Itulah tujuan dari pembaharuan. Itulah tujuan dari relevansi kita. Kita harus, justru saya mau bilang, relevan ini adalah kita menjadi serupa. Itu tolak ukurnya sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya justru kehidupan yang harus kita bangun adalah kehidupan yang standar kerajaan Allah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan kita harusnya gak kaget sih. Karena saya melihat ada beberapa public figure kemarin yang cukup viral. Dalam sebuah podcast sesama artis. Dia mewawancarai, nah teman artisnya yang satu ini bukan orang percaya. Tapi yang satunya ini adalah anak Tuhan, seorang artis tapi dia anak Tuhan. Terus dia katakan, kamu tuh kelihatannya dalam agama kamu sangat berbakti. Tiba-tiba kalau biasa nongkrong, kamu biasa minta satu ruangan di jam tertentu untuk kamu sendiri. Kamu ngapain sih? Dia jawab, saya ikut Bible study. Kemudian viral lah. Terus sebagai anak-anak Tuhan kita, wow, luar biasa. Wow, keren ya. Padahal sebenarnya itu bukan satu hal yang mengagetkan buat kita. Harusnya. Itulah standar yang harus kita bangun. Bukan berarti kita harus menjadi terlihat gaul dengan mengikuti cara-cara dunia. Justru itu adalah standar kehidupan dari seorang anak Tuhan. Seharusnya tidak melihat percakapan yang seperti itu pun, ya emang seharusnya standar hidup kita, relevansinya seperti itu. Bukan menjadi ikut-ikutan dengan dunia, cara kita ngomong, gaya bahasa kita. Tidak lagi mengikuti cara-cara dunia. Mari anak-anak Tuhan, kita sama-sama membangun hidup kita hari-hari ini. Sekali lagi, relevan bukan artinya menjadi serupa dengan dunia. Karena di Alkitab dikatakan kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Oleh pertolongan firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya. Isi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baca Bible, baca Alkitabmu, dengarkan firman Tuhan, ikuti ibadah. Mari bangkitkan kembali. Bangun standar kerajaan Allah, warga kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Inilah relevansi yang harus kita ikuti. Inilah esensi, nilai-nilai yang harus kita mulai bangun dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu sudah menjadi relevan. Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan seterusnya. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi relevan dengan manusia. Tuhan mengaruniakan satu-satunya anaknya untuk datang ke dunia ini untuk dapat merasakan kehidupan manusia. Dia merendahkan dirinya untuk dia merasakan, menjadi relevan. Terus kenapa kita ini mau menjadi sama dengan dunia? Tuhan meninggalkan keagungannya, meninggalkan kerajaannya, terus turun ke dunia. Dia mau menjadi relevan.
Dan saya rasa itu sudah jauh daripada cukup. Buka di Filipi 2. Kita mulai dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebentar kita akan memperingati kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa. This is the truth relevant. Ini adalah relevan yang sebenarnya, saudara. Tuhan mencoba menjadi sama dengan manusia. Terus kenapa kita mau coba-coba menyamakan diri kita dengan dunia? Menurunkan standar kita. Kasih karunia yang besar, anugerah yang besar Tuhan sudah berikan, yaitu dirinya, supaya kita menjadi sama dengan Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan sudah turun ke dunia ini untuk merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu yang namanya rasanya sakit. Yesus tahu rasanya dikhianati. Tuhan Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Bahkan dia tahu rasanya maut. Kematian itu seperti apa. Bahkan yang belum kita rasa. Kesakitanmu, kekecewaanmu, dia mengerti. Dia sudah menjadi relevan dengan kita. Jangan engkau pernah merasakan bahwa kau sendiri. Tuhan tidak mengerti engkau. No. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan Yesus sudah merasakan semuanya. Dia menjadi sangat relevan dengan kita manusia. Yang Tuhan inginkan saat ini, mari hidup kita menjadi relevan dengan Tuhan. Ada kesinambungan, saling berkaitan, relevan. Hidup kita dengan dunia. Bukan hidup kita dengan dunia, tapi hidup kita menjadi relevan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, dengan Dia, Bapa kita. Hal yang sederhana hari ini saya sampaikan, tidak terlalu panjang. Saya hanya ingin memulai bulan ini untuk kita sama-sama mengerti arti daripada relevan menurut dengan kehendak dan firman Tuhan. Saya hanya membukakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa mengerti sama-sama bahwa kita mempunyai standar relevan, bukan menjadi sama dengan dunia, tetapi menjadi sama dengan Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah turun ke dunia untuk menjadi sama dengan kita manusia. Dia merasakan semuanya. Agar apa? Tuhan ingin memberikan kita anugerah, kasih karunia, untuk juga nantinya kita menikmati kehidupan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin membawa kita bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, bangun standar hidup anak-anak Tuhan menurut
dengan kehendak, seturut dengan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama orang-orang muda. Saya pun hari-hari ini pun masih belajar. Belajar terus untuk menaruh standar yang benar dalam kehidupan saya. Sekalipun banyak tantangan, mungkin kadang saya gagal, tapi saya coba lagi. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan berjuang dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin orang-orang muda. Jangan pernah mau sama dengan dunia ini lagi. Jangan pernah mau sama lagi. Jangan taruh standar hidupmu. Jangan pernah mau sama lagi dengan dunia ini. Tapi mari kejar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah turun menjadi firman. Firman itu akan selamanya relevan dalam hidup kita. Hari ini, dahulu, dan untuk selama-lamanya. Jangan pernah mau sama lagi dengan dunia. Come on teman-teman, singers, worship leader. Satu pujian yang luar biasa. Saya tiba-tiba teringat detik-detik saya maju ke depan sini. Pujian ini selalu kita nyanyikan waktu sama-sama masih ibadah secara langsung. Kalau pujian ini nyanyikan, on fire, semangat lagi ya. Saya rindu juga di rumah teman-teman semua. Ayo nyanyikan pujian ini sama-sama, ekspresikan sama-sama. Come on, yeay! Biar pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bangkitkan kembali semangat kita, api kita. Dia Tuhan yang setia. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Yes. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui, mari akui semua kegagalanmu. Dia Allah yang setia dan adil. Kau kan mengampuni Dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini orang-orang muda. Dengan segenap hatimu katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih. mari jadikan ini momentum untuk kita bangkit kembali bersama-sama dalam Tuhan. Lupakan masa lalumu, pelanggaranmu, dosamu. Tuhan Allah yang setia dan adil. Dia telah menganugerahkan pengampunan bagimu. Dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan
Kami ingin selamanya hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami untuk kami tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati-Mu Tuhan. Dekatkan hatimu. Mari katakan, kami tak ingin lagi Tuhan hidup di luar daripada kebenaran firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini Kalau engkau yakin, lagi. kalau engkau rindu, kau mau bangkit, nyanyikan pujian. Tak ingin kau Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan deklarasikan di hadapan Tuhan. hal yang dapat Katakan, dukakan hati. ku tak ingin dukakan hatimu lagi, Roh Kudus. Tak mau ku hidup di luar. Kami tidak mau hidup di luar dari tutur kata-Mu. Kata firman-Mu Kau telah bebas. yang telah bebaskanku. Yesusku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari terima anugerah Tuhan hari ini. Adalah Pilihanku, terima anugerah Tuhan, terima anugerahnya, terima anugerahnya, terima anugerahnya, terima anugerahnya hari ini, terima anugerahnya, terima anugerahnya. Hey! Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini dan terima anugerahnya untuk kau berbalik dan kembali kepadanya. Terima anugerahnya, kekuatan untuk melakukan kebenarannya. Yes Lord, praise God, praise God, praise Lord, praise God, praise God. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mengembali hari ini Tuhan, kami akan Tuhan menerima Tuhan, tubuh dan darah. Mari orang-orang muda, Engkau kembali persiapkan tubuh dan darah Kristus. Kita memperingati kembali sebuah pengorbanan yang membuat kita dapat berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari persiapkan hatimu lebih lagi orang-orang muda. Inilah bukti sebuah relevan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia turun ke dunia, menyerahkan hidupnya, menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk dia merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia mau merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Kesakitanmu dia tahu, kekecewaanmu dia mengerti. Tuhan tidak mau membiarkan kita sendiri di atas muka bumi. Sebab itu dia turun ke dunia, dia menyamakan dirinya dengan kita. Karena kasihnya yang besar. Angkat roti sebagai tanda daripada pengorbanan Tuhan. Mari engkau menghargai dengan engkau bangkit berdiri dari tempatmu saat ini. Angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepalamu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur sebagai tanda daripada darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, ada Yesus yang terbesar dalam hidupmu orang-orang muda. Jangan kau pernah mau lagi menyamakan dirimu dengan dunia. Yesus terlebih, kau adalah bait di mana Allah berdiam, tinggal di dalam hidup. Kau adalah bait, Dia besar di dalamku, selama-lamanya. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Mari bersyukur sama Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan orang-orang muda di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terima berkat Tuhan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semua anugerah-Mu, kebangkitan Tuhan anugerahkan dalam setiap kami. Kami bangkitkan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup masa muda kami Bapa. Biar kami Tuhan selalu berlari-lari Tuhan kepada Tuhan rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami Tuhan terus menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Menjadi Tuhan seturut dengan pada kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di masa muda kami terus berubah Tuhan di dalam pembaharuan budi kami melalui firman-firman Tuhan yang akan membawa kami kepada pemikiran menjadi sehati dengan Tuhan. Amen. Sehingga biar Tuhan terus kami mengejar kebenaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami terima semua berkat yang terbaik. Sekolah studi kami, kuliah kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Engkau yang terus
terus mengurapi dan memberkati semuanya. Jauhkan kami dari segala belalang pelahap Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan rancangan jahat manusia. Dijauhkan semuanya daripada kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, segala virus-virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, berkati pemimpin bangsa dan kota kami Tuhan. Bahkan penggembalaan kami ini kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapa dan Ibu Gembala kami, beserta seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat maupun di misi. Semua pelayanan generasi Tuhan urapi dan berkati, mulai dari kids, teens, youth Tuhan, bahkan semuanya Tuhan yang terus mengurapi dan memberkati. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang minggu ke depan ini kami terus menikmati anugerah yang datangnya daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hamba-Mu, ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Kau tahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah tak tahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak tahu ku hidup di luar